Halo, di episode Potong Sinema kali ini, saya akan membahas alur cerita film kartun Stand By Me, Doraemon. Selamat menonton. Film Stand By Me Doraemon ini dirilis tahun 2014 dan menuai sukses besar. Alur cerita film ini mengisahkan dari awal Doraemon datang ke abad 20 untuk membantu Nobita. Alat-alat Doraemon yang ada di film ini kebanyakan alat-alat yang sudah kita ketahui selama ini. Hanya ada beberapa alatnya saja yang mungkin tidak kita ketahui. Film Stand By Me Doraemon ini wajib ditonton sebelum kamu menonton film Stand By Me Doraemon 2 yang akan dirilis di tahun 2021 ini. Karena kalau nggak nonton film pertamanya, ada kemungkinan kamu akan sedikit bingung dengan jalan cerita film Stand By Me Doraemon 2. Stand By Me Doraemon ini, selain menceritakan awal pertemuan Doraemon dan Nobita, juga menceritakan bagaimana Nobita mendekati Shizuka yang akan dinikahinya di film Stand By Me Doraemon 2. Seperti sudah diketahui, Nobita ini selalu telat datang ke sekolah, lemah dalam olahraga, dan juga selalu dibully sama teman-temannya. Bahkan sampai Yaiko, adiknya Giant, juga membulinya. Nilai sekolah Nobita juga selalu jelek. Hal itu yang membuat Sewasi, yang juga merupakan keturunan keempat Nobita yang berasal dari abad ke-22, ingin membantunya. Karena kalau tidak dibantu, seluruh keturunan Nobita akan menanggung hutang yang disebabkan kesalahan Nobita di masa tuanya. Sewasi pun pergi menggunakan mesin waktu bersama Doraemon. Dan film Stand By Me Doraemon ini dimulai. Doraemon yang sudah datang ke abad Nobita keluar dari laci meja belajar yang merupakan tempat mesin waktu itu berada. Kedatangan Doraemon itu tentunya mewujudkan Nobita yang lagi tidur. Dia pun langsung bangun begitu melihat Doraemon. Doraemon lalu menyalakan lampu agar Nobita bisa melihatnya lebih jelas. Tapi Nobita tetap kaget apalagi dia melihat Sewasi juga keluar dari laci meja belajarnya. Dia bingung, kok bisa mereka keluar dari situ? Nobita yang penasaran lalu melihat ke dalam laci itu dan dia menemukan ada sebuah ruangan yang berisikan mesin waktu di sana. Sebagai tuan rumah yang baik, Nobita menyuguhkan minuman dan kue dorayaki untuk tamunya. Itulah kali pertama Doraemon memakan kue dorayaki dan langsung suka sama kue itu seumur hidupnya. Yang nonton Doraemon dari dulu pasti tahu kalau Doraemon dan kue dorayaki itu sudah ikonik banget. Sewasi lalu menceritakan kehidupan Nobita di masa depan. Nobita diceritakan olehnya akan menikah dengan Jaiko, adiknya Giant. Dan karena tak diterima kerja, Nobita mendirikan pabrik. Tapi pabrik itu terbakar dan meninggalkan hutang sampai ke cicitnya. Itu bikin keluarga mereka miskin semua. Sewasi lalu bilang kalau dia datang menemui Nobita untuk membuat Nobita bahagia dan tak membuat seluruh keluarganya miskin. Dia pun membawa Doraemon yang sudah diprogram dengan menekan hidungnya tak akan bisa kembali ke masa depan sampai Nobita bahagia. Setelah menjelaskan itu semua, Sewasi lalu pergi ke masa depan. Sebagai perkenalan, Nobita dikasih lihat baling-baling bambu, sebuah alat yang dapat membantu penggunanya untuk terbang. Doraemon langsung kasih coba alat itu sama Nobita. Karena baru pertama kali mencoba alat itu, Nobita pun langsung gagal mengendalikan baling-baling bambu dan dibuat terbang sampai pusing. Saat lagi belajar pakai baling-baling bambu, mereka lewat di depan rumah Shizuka. Nobita terpesona melihat Shizuka yang lagi tidur. Dari situ Doraemon tahu kalau Nobita itu suka banget sama Shizuka. Doraemon pun bilang kalau dia akan membuat Nobita menikahi Shizuka karena hal itu yang akan membuat Nobita bahagia. Esok paginya, misi Doraemon membuat Nobita bahagia pun dimulai. Dia mengeluarkan pintu kemana saja agar Nobita yang selalu telat datang ke sekolah tak terlambat lagi. Shizuka pun memuji Nobita yang tidak datang terlambat ke sekolah. Biar nilai Nobita bagus, Doraemon mengeluarkan roti hafalan yang kalau dimakan bisa bikin langsung hafal pelajaran. Nobita pun bisa ikut ujian di sekolah dengan mudah. Dan untuk membalas Giant yang suka mengganggu Nobita, Doraemon mengeluarkan jubah penghilang. Nobita akhirnya bisa membalas perlakuan Giant padanya. Banyak juga peralatan lainnya yang dikeluarkan sama Doraemon untuk membantu Nobita di kehidupannya.
Alat-alat itu juga digunakan untuk bermain bersama dengan Shizuka, Giant, dan juga Suneo. Masihkah kamu ingat alat-alat Doraemon ini apa aja? Saat Nobita sudah yakin bisa mendapatkan Shizuka, dia lupa kalau saingan terberatnya adalah Dekisugi yang sempurna dalam segala hal. Nobita lalu bilang sama Doraemon kalau dia tak akan pernah bisa mengalahkan Dekisugi. Doraemon pun kesal dan langsung mengeluarkan alat berbentuk cangkang telur. Cangkang telur itu bisa bikin siapapun yang masuk ke dalamnya selama 15 menit akan jatuh cinta sama yang orang pertama kali dilihatnya setelah keluar dari cangkang telur itu. Saat membawa cangkang itu, terjadilah insiden. Cangkang itu terjatuh dan menggelinding ke bawah. Cangkang itu tanpa sengaja menelan Giant, dan setelah 15 menit saat cangkang itu terbuka, ternyata sudah ada Suneo di depan cangkang itu. Dan Giant langsung jatuh cinta sama Suneo. Doraemon memakai alat tubang kemana saja buat mencuri Shizuka. Dan setelah Shizuka masuk ke dalam cangkang, Nobita tinggal menunggu 15 menit. Tapi karena gak sabar menunggu, Nobita pergi meninggalkan cangkang itu. Dan itulah kesalahannya. Karena akhirnya Dekisugi yang pertama kali dilihat sama Shizuka setelah keluar dari cangkang. Shizuka pun jatuh cinta sama Dekisugi. Hancur sudah kisah percintaan Nobita dan Shizuka. Doraemon lalu bilang kalau Nobita itu malas, lamban, tidak suka belajar, dan gak jaga olahraga, pengecut, pelupa, tak bisa diandalkan, bodoh, dan segala keburukan Nobita. Mulailah Nobita rajin belajar. Dan tibalah saat ujian dimulai. Tapi ternyata Nobita kembali mendapat nilai 0. Ya iya sih, orang ujiannya bahasa Jepang, tapi Nobita belajarnya matematika. Nobita jadi terancam tidak lulus sekolah. Nobita yang sedih sama nasibnya, lalu memutuskan tak akan lagi mengejar Shizuka. Dia pun mau bikin Shizuka jadi sebal dengannya dan gak mau lagi berteman sama dia. Nobita lalu mengangkat rok Shizuka yang membuat dia ditampar sama Shizuka. Nobita lalu menemui Dekisugi dan memintanya untuk menjaga Shizuka. Shizuka datang ke rumah Nobita untuk tahu alasan kenapa Nobita jahat sama dia. Nobita lalu minta alat sama Doraemon yang bisa bikin Shizuka benci sama dia. Doraemon mengeluarkan ramuan benci yang kalau diminum bisa bikin semua orang benci sama peminum ramuan itu. Doraemon dan ibu Nobita langsung menjauh dari Nobita dan mengeluarkan aura kebencian. Tapi Shizuka yang melihat Nobita kesakitan perutnya karena kebanyakan minum ramuan benci itu tak menjauhinya. Dia malah menyelamatkan Nobita. Itulah perasaan cinta sejati yang Shizuka punya untuk Nobita. Nobita pun minta maaf sama Shizuka karena apa yang telah dilakukan sebelumnya. Keduanya pun jadi kembali berteman baik. Masa depan pun berubah. Doraemon menunjukkan foto Shizuka dewasa yang sedang memukul pantat anak kecil yang mukanya mirip sama Nobita. Rupanya, Nobita berhasil menikah dengan Shizuka. Nobita pun sangat senang mengetahui hal itu. Untuk memastikan Shizuka akan menikahinya, Nobita dan Doraemon menggunakan alat televisi masa depan untuk melihat kehidupan Nobita dan Shizuka di 14 tahun kemudian. Shizuka mengajak Nobita untuk naik gunung bersamanya. Tapi Nobita dewasa menolak dan Shizuka akhirnya pergi sendiri menaiki gunung. Nobita dewasa sendiri sedang tidur di kamarnya karena sakit flu. Nobita akhirnya punya ide untuk membuat dirinya menjadi dewasa dan datang ke masa depan untuk menemani Shizuka yang lagi naik gunung es. Dengan menggunakan alat Doraemon, Nobita segera berpakaian layaknya orang dewasa dan pergi ke tempat Shizuka dengan menggunakan mesin waktu dan pakai pintu kemana saja menuju gunung es. Shizuka tak percaya kalau Nobita akan menyusulnya. Mereka lalu berjalan di tengah badai es, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gua untuk beristirahat. Shizuka rupanya terkena flu yang ditularkan oleh Nobita dewasa. Flu Shizuka makin parah
dan dia sudah demam. Saat itu, Shizuka bilang kalau dia ingin menjawab iya untuk pertanyaan yang Nobita tanyakan sebelumnya. Nobita pun bingung, pertanyaan apa yang ditanyakannya, dan tiba-tiba saja Shizuka pingsan. Nobita lalu memutuskan untuk membawa Shizuka ke pintu kemana saja agar dia bisa membawanya langsung ke dokter. Tapi Nobita tidak tahu kalau pintu kemana saja itu sudah terkubur dalam es. Nobita pun mencari pintu kemana saja tapi nggak ketemu-ketemu. Kondisi Shizuka makin parah dan sudah sampai ke tahap kritis. Shizuka bisa meninggal kalau tidak segera diselamatkan. Akhirnya, Nobita mencoba sebuah cara unik. Dia menanamkan di otaknya agar dia mengingat hari yang dijalaninya ini selamanya. Tujuannya, agar Nobita dewasa bisa ingat momen ini dan datang menyelamatkan mereka. Ternyata, cara itu berhasil. Nobita dewasa datang ke tempat mereka karena dia sangat ingat dengan hari itu. Shizuka pun berhasil diselamatkan. Nobita dewasa bilang kalau dia yang sedang tidur tiba-tiba saja ingat kejadian itu dan membuatnya pergi ke gunung es. Setelah Shizuka dibawa ke rumah sakit, Nobita dan Nobita dewasa bertemu. Nobita mengatakan kalau Shizuka sebelum pingsan menjawab iya untuk sebuah pertanyaan yang diajukan Nobita dewasa. Nobita dewasa pun kegirangan mendengarnya. Rupanya, iya itu merupakan jawaban dari lamaran yang ditanyakan Nobita dewasa. Nobita pun senang sekali karena rencananya untuk membuat Shizuka menikahi Nobita dewasa berhasil. Kembali ke masa sekarang, Nobita membisikkan pada Doraemon kalau dia merasa amat bahagia karena akhirnya nasibnya berubah dan Nobita nantinya akan menikahi Shizuka. Saat itu, hidung Doraemon menyala yang menandakan misinya telah selesai. Dia pun harus dalam 48 jam kembali ke masa depan. Doraemon pun pamit pada ayah dan ibu Nobita karena dia akan segera meninggalkan tempat itu. Doraemon sendiri juga sedih berpisah dengan Nobita, walau dia tahu Nobita sekarang sudah jauh lebih hebat dari pertama kali mereka bertemu. Tapi Doraemon masih khawatir kalau Jian dan Soneo membuli Nobita. Apa yang dikhawatirkan Doraemon terbukti. Jian kembali membuli Nobita. Tapi kali ini, Nobita melawan untuk membuktikan kalau dia akan baik-baik saja meski Doraemon tak lagi bersamanya. Meski Nobita dihajar habis-habisan, tapi dia tak menyerah. Dia terus menantang Jian. Doraemon yang sebentar lagi akan pulang, lalu mencari Nobita. Karena itu adalah malam terakhir mereka akan bersama. Doraemon akhirnya menemukan Nobita sedang berkelahi dengan Jian. Karena tekad kuatnya, Jian akhirnya mengaku kalah. Doraemon pun terharu melihat Nobita bisa menang melawan Jian. Dia merasa telah berhasil mendidik Nobita menjadi lebih baik. Dan pada akhirnya, Doraemon harus pergi meninggalkan Nobita. Ternyata, sebelum pergi, Doraemon meninggalkan sebuah kotak yang berisikan serum pembohong. Jadi, setelah meminum serum itu, apapun yang dikatakan peminumnya akan jadi kebalikan dari yang dikatakannya. Setelah meminum serum itu, kemudian Nobita jadi sedih lagi karena dia kembali teringat dengan Doraemon. Tanpa sadar, Nobita berucap, "Doraemon tak akan kembali, aku tak akan pernah bertemu dengannya lagi." Dia mengucapkan itu berkali-kali. Dan saat Nobita masuk kamarnya, dia melihat Doraemon keluar dari laci meja belajarnya. Ternyata, tiba-tiba saja Doraemon diperbolehkan kembali ke tempat Nobita. Saat Doraemon melihat serum yang ditinggalkan untuk Nobita, Doraemon akhirnya mengerti kenapa akhirnya dia bisa kembali ke tempat itu. Nobita lalu memeluk Doraemon. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film Stand By Me Doraemon. Semoga dapat menghiburmu. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi. Juga share video ini ke temanmu. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye.